kasih ya Dokter Kartono. Ternyata dengan penjelasan yang disampaikan tadi, ya itu memberikan kata kunci kepada kita bahwa dengan melihat latar belakang dan kemudian ada kata-kata paliatif tadi gitu ya, itu berarti pengobatan atau medikamentosa itu bukan kunci utama gitu dokter ya. Jadi PR kita ya untuk edukasi terhadap pasien ini memberikan peran yang sangat besar di dalam keberhasilan terapi ya. Berikut sudah ada pertanyaan dokter. Jadi saya bacakan dulu. Yang pertama dari Dokter Niken ya. Dokter Kartono, mohon diulang tentang penilaian FAS, ya, menghitung FAS. Ini sepertinya ada yang model muka orang itu ya dok ya. Monggo mau dijawab dulu. Ya. Kalau sejauh yang saya tahu penilaian FAS ini subjektif ya, subjektif. Bahkan pasien menilai sendiri kalau jadi sejauh tangkapan saya sebenarnya seolah-olah FAS itu pasien menilai sendiri ya kondisinya. Jadi kita tidak, kalau sakit, menilai sakit biasanya kita melihat bibirnya, menggoknya seberapa gitu, meringisnya seberapa gitu. Tapi kalau ini sejauh yang saya tahu itu tetap menurut penilaian pasien sendiri terhadap apa yang dia rasakan ya. Jadi tersumbatnya seberapa sih, seberapa mengganggu, dan lalu bersimpinya seberapa, melernya seberapa, itu menurut skala sendiri. Memang ini subjektif. Kadang-kadang apa yang dinilai rendah pada seorang itu mungkin bisa dinilai tinggi pada orang lain. Misalnya meler itu kalau orang kantoran mungkin sudah sangat mengganggu, tapi kalau saya bekerja mungkin di ladang gitu mungkin tidak begitu mengganggu. Bisa aja ini kelemahan dari penilaian subjektif ya. Jadi dari tanda dan gejala itu, tapi juga saya belum ada yang satu saya belum yakin secara keseluruhan seberapa itu mengganggu. Secara keseluruhan seberapa mengganggu. Itu aja. Kan bisa evaluasi lewat telepon, jadi kita juga tidak harus berhadapan kok itu. Gitu. Kira-kira begitu, Bu. Ya, mungkin lanjut ya dokter, lanjut pertanyaan nanti kalau selanjutnya. Sampai dokter ini kan ya. Dokter Niken ya. Ya, mungkin kalau saya salah mungkin kita perbaiki. Ya. Pertanyaan selanjutnya dok, itu dari Dokter Rifki ya. Bertanya tentang kapan menggunakan intranasal kortikosteroid atau kita menggunakan antihistamin oral pada kondisi intermittent dengan FAS kurang dari 5. Milih yang mana itu, pertimbangannya apa gitu dok? Jadi kalau pasien sudah dalam sesi pengobatan, sudah kemarin kontrol ya. Nah, intermittent, bentar kita lihat. Jadi intermittent tadi dilihat dok, dia terpapar dengan alergen enggak dalam selama pengobatan itu. Kalau tidak terpapar alergen, ya, berarti dia bisa menggunakan obat yang lebih rendah, berarti antihistamin. Tapi kalau dia masih terpapar dengan alergen, tidak bisa menghindari avoidance, tidak bisa berjalan baik, ini yang disarankan pakai intranasal steroid. Gitu. Nah, cuma masalahnya juga saya tidak bisa membayangkan bagaimana saya tahu bahwa saya membersihkannya sudah baik, avoidance sudah baik, itu yang masalah itu. Itu mungkin Bu Asti ya. Itu dijelaskan bahwa variabelnya adalah ada terpapar enggak dengan alergen, ada exposure dengan alergen apa enggak itu di situ ya. Oke. Ya. Matur nuwun, bisa dilanjut nggih, Dok. Ini dari Dokter Arina.
apakah ada perbedaan manajemen rinitis alergi pada anak dan pada dewasa, Dok? Yeah. Secara umum tidak ada perbedaan. Secara umum tidak ada perbedaan. Hanya saja penggunaan kortikosteroid spray sekalipun pada anak ini kadang-kadang masih kontroversial. Sejawat anak masih sangat berhati-hati, terutama intranasal steroid yang bioavailabilitasnya tidak dijamin mendekati 99% itu tidak ada yang terabsorpsi. Nah, ini. Tapi menurut klaim dari beberapa produsen intranasal steroid itu bahwa semuanya yang terserap tubuh itu ada yang mengatakan kurang dari 5%, ada yang mengatakan kurang dari 1%. Ini sebetulnya relatif aman. Kalau di area WHO sendiri untuk anak-anak pun bisa diberikan nasal steroid pada kasus-kasus dengan persisten yang sedang berat, ya. Itu menggunakan nasal steroid. Karena apa? Karena keamanan traktus respirator bagian atas itu juga menjaga keamanan traktus respirator bagian bawah. Ya. Jadi kalau misalnya hidungnya tersumbat, lalu napas lewat mulut, itu keamanan saluran napas bawah malah lebih terganggu karena udara yang masuk ke paru-paru tidak disaring, tidak dihumidifikasi, suhunya tidak disesuaikan dengan tubuh yaitu hanya bisa dilakukan oleh hidung. Ini harus itu. Dan di samping itu juga risiko terjadi komplikasi atau komorbid pada telinga jauh lebih besar pada anak-anak karena tubuhnya masih relatif horizontal dibanding orang dewasa, juga posisinya masih sering lying, tiduran, sehingga risiko untuk jadi OME pada anak-anak lebih besar dibandingkan orang dewasa pada pasien rinitis alergi. Enggak masalah penggunaan steroid, prinsipnya sama. Ya. Kita lanjut dengan pertanyaan Dr. Yohana Maria. Ini pasien rinitis alergi usia 21 tahun. Kemudian setelah 2 minggu ini ada ingus hijau, Dok. Nah, yang ditanyakan apakah ini merupakan indikasi untuk ditambahkan terapi antibiotik? Kalau tadi kan kita membahasnya bukan infeksi ya, jadi inflamasi ya. Nah, sekarang kalau ada ingus hijau bagaimana, Dok? Ya. Kalau memang makanya salah satu komplikasi dari rinitis alergi rhinosinusitis ya. Tapi harus kita tekan dulu ada rhinosinusitis apa enggak. Jadi dengan pemeriksaan ada nyeri pipi, ada gangguan penghidu, lalu mungkin ada nyeri ketuk dan sebagainya. Apalagi kalau sempat memeriksa ada discharge pada osteomiatal lah, itu mungkin kita berikan antibiotik. Kalau tidak ada ke arah rhinosinusitis, kira-kira tidak ada cukup alasan untuk memberikan antibiotik. Ya. Oke, sekarang kita lanjut dengan pertanyaan Dokter Rangga. Ini teman saya sekelas, Dok. Jadi Dokter Rangga ini menanyakan tentang peran vitamin D. Sekarang kan sedang booming itu, Dok, vitamin D itu sejak COVID. Nah, ini apakah perannya terhadap imunitas pada pasien rinitis alergi, Dok? Ya, memang secara umum sekarang lagi musim ya, peranan vitamin D untuk alergi. Ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwasanya memang dengan kadar vitamin D yang pada tingkat tertentu, ya. Dalam arti tidak harus minum vitamin D, cukup DD itu sebetulnya. Ya, itu memang bisa pada penelitian menurunkan pola serangan. Jadi jangan diartikan bahwa terus menjadi tidak rinitis alergi, enggak, tapi menurunkan pola serangan saja. Jadi untuk pasien yang atopi dengan vitamin D yang cukup pada darah itu
pola serangannya menjadi berkurang. Ya. Berkurang itu bisa kuantitas, bisa kualitas. Ya. Itu yang pernah diteliti. Ya. Ya. Tapi mekanisme gimana? Terus terang aja saya agak itu masih baca lagi. Ini nanti di PR kan dokter Angga aja, Dok. Iya. Kita lanjut pertanyaan dokter Virginia, Dok, itu mengenai hidung tersumbat. Nah, beliau ini menanyakan apakah dengan hidung tersumbat ini, gejala seperti ini harus kita obati setiap hari, baik mungkin dengan nasal spray atau obat yang lain, atau lebih memilih ke arah terapi operatif atau surgery gitu. Hidung tersumbat ya. Nah, kita assess. Kalau memang terus-menerus ya, apalagi unilateral ya, kita mesti pertimbangkan adakah sesuatu, misalnya paling tidak apa ada konka hipertrofi atau ada deviasi septum ya, atau bahkan ada polip sampai dengan kemungkinan ada tumor. Tapi kalau bilateral dan terus-menerus ya, kita masih nilai konsekutif, misalnya apa ada konka hipertrofi. Kalau polip ya bisa juga bilateral, tapi biasanya ya jarang, mesti kita lihat itu. Nah, itu karena hidung tersumbat itu gejala yang sebabnya bisa banyak ya. Nah, operasi atau tidak tergantung tadi. Kalau misalnya rinitis alergi saja, berarti kan tersumbatnya hilang timbul, berkaitan dengan gejala lain, bersin-bersin tersumbat dan sebagainya. Ada gejala lain, nah itu mungkin kita masih mengobati dengan medikamentosa. Kalau memang itu persisten, sedang berat, ya mengganggu, kan tadi pilihannya diberikan steroid misalnya, ya steroid. Nah, kita obati dengan baik, dengan teratur, dan kita nilai juga compliance pasiennya bagaimana. Kalau sudah diobati sesuai dengan guideline dan compliance-nya baik, ternyata tidak berhasil, kita pertimbangkan operasi. Baru kemungkinan itu ya juga dilihat juga konkanya hipertrofi enggak. Kalau cuma tapi konkanya tidak hipertrofi, meskipun keluhan tersumbat, kita cari sebab yang lain. Gitu. Jadi ya biasanya ada masalah anatomis kalau kita memutuskan untuk operasi. Jadi pertimbangannya banyak gitu, Dok, mboten langsung Iya, operasi. iya, nggih. Ora malah kok mboten butuh nggih tak operasi nih ya itu. Itu meneh niku. Oke, kita lanjut, Dok. Masih ada pertanyaan dari Dokter Kaisar ya. Selain tadi pemeriksaan penunjang yang disampaikan Dokter Kartono, yaitu pemeriksaan imunoglobulin spesifik atau IgE dengan pemeriksaan skin prick test. Nah, ini apakah bisa menggunakan, kalau kita memeriksa darah lengkap itu kan ada salah satunya eosinofil, Dok. Nah, itu apakah bisa pakai itu? Kalau total eosinofil darah atau serum itu berarti ya? Darah nggih, dari ya, darah. Saya tidak menemukan referensi kemungkinan untuk membantu diagnosis rinitis alergi ya. Karena kalau eosinofil untuk rinitis alergi itu biasanya kita periksa swab di nasal, karena seberapa sih mobilisasi eosinofil ke target organ itu dinilai eosinofil tinggi, dan itu pun dibandingkan dengan neutrofilnya. Nah, tapi kalau darah saya kok belum ya, cuma kalau tinggi mungkin kadang-kadang ke arah atopi ya, bukan ke arah alerginya. Ya. Paling banter itu. Oke, kita lanjut lagi, Dok. Masih ada pertanyaan dari Dokter Dinar Rosmala ya. Apakah ada kaitan imunitas ini dengan rinitis spesifik, Dok? Rinitis spesifik? Ya. Maksudnya rinitis spesifik apa ya? Nah, ini, Dok, yang saya juga baru dengar apa rinitis. Oh, TB apa maksudnya ya? Ya, biasanya kita kalau bilang spesifik itu mikirnya langsung TB ya, Dok. Misalnya laringitis spesifik TB. Kalau ke arah TB mungkin
Mungkin enggak ya, enggak. Atau ke arah spesifik lain, misalnya lepra juga enggak kayaknya. Lalu mungkin dulu malah katanya ada dagelan tuh, tapi ternyata dagelannya salah tuh. Pilih alergi apa pilih TB itu kan. Karena kalau TB itu yang aktif per 1, kalau ya alergi yang aktif kan per 2 gitu. Nah, gue pilih TB apa alergi, tapi dagelan itu ternyata enggak pas juga. Ya. Oh iya dok, ini benar ditambahkan di chat. Karena TB atau karena morbus Hansen dok, karena ya, lepra. makanya itu. Ya, kayaknya kok enggak ya. Berhubungan dalam arti sebagai komorbid apa saling memberatkan atau faktor risiko. Yang saya pikirkan kayaknya kok enggak ya, bahwa misalnya spesifiknya faktor risiko terjadi alergi misalnya enggak ya kan. Secara teoritis justru kalau TB itu yang dominan kan malah, meskipun ada juga efek hipersensitivitasnya, tapi yang dominan per 1. Yeah. Karena dia kan intrasel, kumannya itu intrasel ya. Yeah. Kita lanjut Kemudian dok. tidak, tapi kalau ada informasi lain kami siap untuk menerima. Belajar bersama aja dong. Iya. Masih ada dok. Masih ada dari Dokter Gabriel ya, tentang pemakaian antihistamin. Nah, ini apakah ada batasan waktu tertentu? Kalau tadi diterangkan sama Dokter Kartono kan bisa dinaikkan, bisa diturunkan, bisa di stop gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya pada kasus tertentu itu kalau di stop gejala timbul lagi, mungkin kan dokter memutuskan untuk memakai terus gitu ya supaya gejalanya terkontrol. Nah, itu ada batasan waktu enggak, Dok gitu? Pastinya saya tidak tahu. Tetapi kita ingat bahwa dulu pernah ada penelitian, yaitu yang pemberian antihistamin pada anak itu, zaman awal-awal antihistamin generasi 2 itu, ISAK itu meneliti pemberian antihistamin sampai 18 bulan. Gitu. Ya, dulu itu. Itu penelitian ISAK itu. Tapi ternyata dari sekian itu tidak ada komplikasi. Ya. Nah, kalau pada rinitis alergi tadi kita nilai dengan stabilisasi itu, kalau dengan itu tidak baik, tidak membaik, mestinya kan kita naikkan ke arah steroid, gitu. Mestinya gitu. Tapi kalau terus menerus, saya kira tidak bijaksana juga. Gitu. Ya. Tapi secara umum dari obat-obat antihistamin ini nggak ada efek samping dok. Sejauh ini efek samping yang tersembunyi kok saya tidak mengenal. Kalau dulu pernah ada yang menaikkan nafsu makan ya, zaman dulu itu ya, zaman Saditen itu ya, ternyata tambah jadi gendut. Tapi yang sekarang kan kayaknya kok saya tidak melihat ada efek samping yang berbahaya atau tersembunyi. Seberapa ya itu saya utarakan bahwa pernah penelitian bisa berikan sampai 18 bulan enggak masalah. Nah, ini pertanyaan agak gampang, Dok. Jadi pertanyaan dari Dokter Akmaludin. Ini apakah fasilitas skin prick test di Sarjito ada atau enggak ini, Dok? Belum. Belum. Masih ada terkendala di BV ya. Ada, cuman kayaknya cuman berapa alergen itu ya? Belum. 16. Iya. Iya. Dan terus terang aja sekarang itu tes alergi yang ada itu mungkin Bu Asti pernah ngambil dari Surabaya ya. Sekarang susah cuman juga. Sedikit dok, cuman sedikit alergennya, cuman sedikit. Lah iya. Dari Surabaya, dan itu pun sekarang lewat pintu belakang. Jadi kalau dari depan itu malah agak susah juga. Lalu ada teman-teman yang pakai alergen itu bawa luar negeri dengan tentengan, seperti itu kan seperti selundupan. Kalau ada sesuatu terus aja secara legal saya tidak berani bertanggung jawab. Saya misalnya, ndelalah ada shock anafilaktik, atau ditelusuri obatnya dari mana, kan maksudnya membantu orang celaka kita. Dan juga yang dari Surabaya juga begitu. Surabaya dulu saya dari Surabaya itu bisa
rumah sakit yang beli, tapi ternyata susah juga rumah sakit antar farmasi toh. Ya. Saya kadang-kadang beli sendiri, itu pun istilahnya atas nama sejawat yang di Surabaya. Ya, misalnya gitu. Tapi agak kesulitan kita. Kodi alergi sedang berjuang lewat Kemenkes, mudah-mudahan ada obat yang bisa diloloskan BP POM untuk kita gunakan, baik untuk diagnostik ataupun terapi, tapi sampai sekarang belum berhasil. Sing ditawake malah mung antihistamin tok wae. Oke, ini sebenarnya waktunya habis, Dok, tapi kita masih ada 3 pertanyaan. Mungkin dijawab secara singkat mawon ya, Dok, biar tidak kecewa. Ya. Ya. Jadi ini salah satunya ini dari Dr. Nimade Ari bertanya tentang kasus rinitis alergi yang sudah mengkonsumsi antihistamin jangka panjang. Kalau sudah kadar eosinofilnya kurang dari 100, apakah manajemen selanjutnya gitu. Terus kemudian saya sambung sekalian ya, Dok. Ini misalnya baru ya. Ini tentang dengan metode biofisika. Nah, ini bagaimana, Dok, pendapatnya Dr. Kartono sama bioresonansi. Wah, kalau ini susah-susah, Dok. Saya kok belum pernah dengar malahan. Ya. Ya. Tadi yang apa namanya eosinofil ya. Ya itu mungkin saya cari lagi, tapi sejauh ini saya belum pernah membaca penggunaan eosinofil sebagai standar alat gitu untuk monitor ya, monitor pengobatan itu. Sejauh ini saya belum pernah membaca. Mungkin bisa saya cari lagi ke depan, tapi ngulak-alik belum pernah ketemu tuh dari buku manapun, nggak tahu kalau ada jurnal baru ya. Sehingga pengobatan lebih pada tadi lebih pakai gejala klinis saja ya toh. Kita enggak usah cari yang lebih sulit-sulit, kita pakai fast gejalanya mengganggu enggak tambah biaya juga ya, Dok ya. Iya, itu mungkin usul saya dulu. Ya. Lalu yang tadi, Dok, bioresonansi sama biofisika. Ya, ini mungkin seperti apa ya? Saya memang enggak begitu saya belum mengetahui ini, terus terang aja belum mengetahui penggunaan biofisika dan bioresonansi. Dan saya bayangkan betapa tidak mudahnya untuk menilai satu katakanlah biofisika. Biofisika itu kalau katakanlah yang basic, kita berapa sih frekuensi elektron paling luar dari apa bahan kimia yang ada pada kita gitu, atau yang mau kita uji gitu. Nah, padahal bahan kimianya itu kan kompleks sekali, tidak sederhana. Bayangkan saya sulit untuk bisa mencerna itu, tapi sekarang dengan artificial intelligence itu ternyata tidak semua harus paham. Saya juga diskusi tentang apa itu artificial intelligence itu, ternyata nggak nyampe saya. Ternyata itu saya tidak punya pengalaman dan tidak punya referensi tentang biofisika dan apa itu frekuensi. Ya. Tapi asal apa namanya biological reasoningnya jelas, ya, itu monggo saja. Cuman mungkin kita perlu mencari referensi lain untuk ini apa namanya frekuensi dan biofisika itu. Ya. Ya. Ini mungkin terakhir, Dok, masih ada satu terakhir dari Dr. Anton Budi Darmawan ya. Itu menanyakan tentang efek samping dari Montelukast. Kebetulan beliau menemukan salah satu pasien yang datang ke beliau itu setelah diberikan Montelukast oleh sejawat lain itu mengalami disfungsi ereksi, Dok. Nah, ini apakah sudah pernah ada referensi, Dok? Berarti harus berhati-hati. Ya mudah-mudahan itu dokter itu. Nah,
Saya tidak punya anu juga, karena sejauh ini biasanya Montulukas itu hanya diberikan pada rinitis alergi yang disertai dengan asma. Yang khusus untuk rinitis alergi memang tidak disarankan. Saya juga tidak bisa menjelaskan bagaimana mekanismenya untuk terjadi gangguan ereksi itu. Karena ilmunya Montulukas sendiri, kalau melihat cuma anti dan sebagainya gitu, kok bisa gitu. Apa lekotrennya sampai di sana gitu, saya nggak tahu. Dan yang jelas mungkin ilmu tentang ereksinya juga saya nggak tahu. Saya nggak bisa menghubungkan itu antara antara Montulukas dengan itu tadi gangguan. Ya, mungkin saya cari dulu Pak Anton. Ya, besok kalau sudah ketemu tak kabari. Ya. Karena keterbatasan waktu dokter, maka diskusi kita akhiri sampai di sini. Kami mengucapkan terima kasih Dr. Kartono sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Insya Allah sangat bermanfaat, Dok. Dan Insya Allah. kami kembalikan kepada MC, monggo.